Guys, sekejap, please. Don't skip this video, guys. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah pun berkunjung ke Ukraina dan juga Rusia. Banyak sekali pihak ataupun banyak sekali warganet di luar sana mengatakan apakah kesan Bapa Jokowi pergi ke dua-dua negara ini. Tetapi mereka semua tidak tahu ini merupakan kesan yang terbesar selepas sahaja Bapa Jokowi datang ataupun melawat di Ukraina dan juga Rusia. Jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa ataupun baru sahaja masuk ke channel ini, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dimana kalau kita tengok judul video dia dikatakan ini adalah kesan yang terbesar selepas Presiden ataupun Bapa Jokowi melawat datang ke Ukraina dan juga Rusia. Jom guys sama-sama kita tengok apakah kesan terbesar selepas sahaja Bapa Jokowi datang ke dua-dua negara ini, Ukraina dan juga Rusia. Jom sama-sama kita tonton video ni. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi The Washington Post, pasukan Rusia mengatakan mereka telah mundur dari Pulau Ular Ukraina, sebidang tanah yang sangat diperebutkan di Laut Hitam yang mereka rebut tak lama setelah dimulainya perang menghadirkan kemenangan kecil namun strategis bagi Ukraina pada hari Kamis. Mundurnya mereka memberikan dorongan moral yang disambut baik bagi Ukraina karena terus berlangsungnya pertempuran berdarah dan sengit di timur, di mana pertukaran artileri dan pengalihan kendali atas medan vital telah menghasilkan sedikit kemenangan baru-baru ini. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita resmi The Washington Post yang berjudul, pasukan Rusia mundur dari Pulau Ular Ukraina. Namun, benarkah dari dampak kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, sehingga membuat Moskow luluh hati? Mari sama-sama kita bahas berita ini lebih lanjut. Harap-harap betul menjadi satu kenyataan. Pada hari Kamis, Presiden Biden mengatakan pada pertemuan NATO di Madrid bahwa Amerika Serikat akan memberikan $800 juta lagi dalam bantuan keamanan ke Ukraina, menambah miliaran yang diberikan oleh sekutu Amerika dan Eropa dan menandakan apa yang para analis yakini akan menjadi konflik berkelanjutan. Biden juga mengumumkan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa Timur, meskipun beberapa dari gerakan itu sedang dipertimbangkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum invasi. Aliansi itu akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan, kata Biden, bersumpah untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelum perang, dia telah memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa invasi ke Ukraina hanya akan membuat NATO lebih kuat. Itulah yang kita lihat hari ini, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia membingkai penarikan dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik, dan upaya untuk menciptakan koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian seperti biji-bijian dari Ukraina. Namun, para pejabat di kota pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan, mengatakan pasukan Rusia telah dievakuasi hanya setelah serangan rudal dan artileri yang berkepanjangan oleh pasukan Ukraina. Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Zmiyny, terletak sekitar 25 mil di lepas pantai selatan dan merupakan pos terdepan untuk mengendalikan jalur pelayaran untuk ekspor gandum Ukraina dan mengakses pelabuhan utama Odessa. Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, Angkatan bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Pulau Ular dan menarik garnisun yang ditempatkan di sana, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan.
Kami menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Federasi Rusia tidak mengganggu upaya PBB untuk mengatur koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian dari wilayah Ukraina. Militer Rusia sebelumnya menggambarkan penarikan dari Kiev dan bagian lain dari Ukraina Tengah sebagai isyarat niat baik setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina dan menderita kerugian besar. Kementerian Pertahanan menambahkan dalam pernyataannya pada hari Kamis bahwa sekarang terserah Ukraina untuk membersihkan pelabuhan ranjau dan melanjutkan pengiriman biji-bijian. Perang telah memotong jalur pelayaran penting, meninggalkan bertonton barang pertanian Ukraina terdampar di silo. Para pemimpin Barat menuduh Moskow menyandera negara-negara rawan pangan dengan mengganggu pasokan dan berkontribusi pada kelaparan global. Moskow menanggapi dengan mengatakan tidak akan mencegah pengiriman biji-bijian atau menggunakan pemindahan ranjau dari pelabuhan sebagai kesempatan untuk memperbarui serangan terhadap Odessa, tetapi pejabat Ukraina telah mewaspadai jaminan tersebut. Analis Barat menyebut pengusiran Rusia dari Pulau Ular sebagai kemenangan simbolis sekaligus strategis bagi Kiev. Bagi pasukan Rusia, kata Mason Clark di Institute for the Study of War, itu adalah kekalahan penting. Kremlin, katanya, membutuhkan pulau itu untuk mengancam rute laut ke Odessa di sepanjang pantai Rumania, yang merupakan cara teraman bagi kapal untuk menghindari blokade Rusia terhadap gandum Ukraina dan ekspor lainnya. Namun Jeffrey Edmonds, seorang analis senior di Center for Naval Analysis, sebuah think tank yang berbasis di Virginia, mengatakan bahwa meskipun kehilangan Pulau Ular telah menghilangkan beberapa kemampuan Rusia dari persamaan, angkatan lautnya masih dapat mengancam perdagangan dengan kapal perang dan kapal selam. Secara militer, itu telah melemahkan blokade, katanya, tetapi itu tidak penting untuk blokade. Dengan luas hanya 0,06 mil persegi, Pulau Ular menjadi berita utama pada hari-hari awal perang ketika awak kapal perang Rusia memerintahkan tim kecil penjaga perbatasan Ukraina di sana untuk menyerah atau menghadapi serangan. Ukraina menanggapi dengan penghinaan profan, mendorong Rusia untuk melepaskan tembakan. Para penentang awalnya dianggap telah terbunuh tetapi kemudian dikatakan telah ditawan. Pembangkangan mereka telah dirayakan di seluruh Ukraina pada perangko dan poster dan dipuji sebagai momen unjuk rasa dalam membela negara mereka. Guys, kebiasaannya kalau kita tengok ada dua orang yang bergaduh, orang pertama dan orang kedua, mesti ada orang ketiga untuk menyelesaikan masalah pergaduhan di antara kedua-dua ni. Di mana kalau kita tengok orang ketiga ni, sama ada dia mau kasih settle masalah pergaduhan ini, ataupun ingin menjadikan kedua-dua pihak ini bergaduh ataupun bertelagah di antara kedua-dua ni. Itulah yang terjadi di dalam dunia kita sekarang guys, di mana kita dapat nampak Ukraina dan juga Rusia pada masa sekarang ini bertempur, saling bertempur di antara kedua-dua negara ini. Dan kita dapat nampak banyak sekali pihak-pihak ketiga yang muncul yang dikatakan untuk menyelamatkan, untuk meredahkan peperangan di antara kedua-dua belah negara ini. Tetapi mereka nak faham, di sebalik kemunculan pihak ketiga ini boleh diumpamakan seperti membaling arang ataupun membaling kayu api di tengah-tengah api yang sedang membara. Dan kalau kita tengok sejak berlaku peperangan di antara Ukraina dan juga Rusia, ada pemimpin-pemimpin ataupun presiden-presiden di dunia ini yang pergi bertemu di antara presiden Ukraina dan juga Perancis, bertemu secara bersemuka untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. Tiada guys, kecuali Presiden Indonesia yang baru-baru ini telah pun pergi ke Ukraina dan juga Rusia dengan membawa hajat. Satu dunia ini membawa hajat terhadap Presiden Jokowi, Bapak Jokowi datang ke sana semata-mata untuk menyelesaikan, untuk meredahkan kemarahan Rusia ini berperang bersama dengan Ukraina. Itulah tanggungjawab yang dibawa oleh Bapak Jokowi semata-mata untuk menyelesaikan masalah konflik di antara Rusia dan juga Ukraina. Dan semasa lawatan Presiden Jokowi ke kedua-dua negara itu, banyak sekali warganet dan orang-orang di luar sana, apa kesan yang terbesar selepas Bapak Jokowi pergi ke Ukraina dan juga Rusia? Sebalik sahaja pulang Bapak Jokowi daripada Ukraina dan juga Rusia, dikatakan pada sebelum ini ada satu area di Ukraina, di hujung sebelah selatan Ukraina, dikenali sebagai Pulau Ular. Pulau Ular ini merupakan, boleh dikatakan, jalan utama untuk mengekspor barang-barang ataupun bahan-bahan gandum daripada Ukraina yang diekspor keluar daripada Ukraina untuk diekspor ke merata di dunia guys. Di mana Pulau Ular inilah yang dijadikan sebagai transit
segala ketenteraan Rusia yang berpangkalan di Pulau Ular. Dan selepas daripada itu, dikatakan beberapa minggu selepas Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan juga datang ke Rusia, di mana ketenteraan Rusia yang berpangkalan di Pulau Ular mula berundur sedikit demi sedikit. Itu merupakan kesan terbesar dan insya-Allah akan membawa kebaikan kepada semua masyarakat, bukan saja di Ukraina dan juga Rusia, tetapi membawa kebaikan kepada satu dunia, guys. Itulah kesan terbesar sekali kita dapat nampak selepas kunjungan Bapak Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, berikan sokongan kalian kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.